Takutnya nggak kedengeran, makanya pakai headset ini. Oke. Oke, Bunda Arsy, terima kasih untuk waktunya. Hari ini saya akan mengajukan beberapa sedikit pertanyaan yang berkaitan tentang orang tua siswa. Orang tua siswa yang penelitian saya berjudul implementasi pendidikan karakter siswa, perspektif antara orang tua dan guru. Kita dulu. Ya. Pertanyaan saya yang pertama, Bunda Arsy, bagaimana pandangan Bunda Arsy mengenai pendidikan, nilai keimanan dan ketakwaan yang diajarkan di sekolah? Terima kasih atas pertanyaannya. Nilai ketakwaan, Keimanan dan ketakwaan keimanan dan ketakwaan diajarkan sesuai dengan yang kita harapkan. Setelah di situ, anak-anak bisa belajar lebih baik. Oke, santai. Bagaimana Bunda Arsy melihat penerapan nilai akhlak mulia dalam perilaku anak di rumah? Penerapannya pasti kita harus memberi contoh sebagai orang tua di rumah ke anak-anak dan terus mengingatkan anak-anak untuk terus bersikap Akhlak mulia dan hal yang baik. Menurut Bunda Arsy, apakah sekolah sudah cukup efektif dalam menanamkan nilai-nilai spiritual pada anak? Alhamdulillah selama ini udah cukup efektif. Untuk menanamkan nilai-nilai spiritual keagamaan pada anak. Alhamdulillah sudah cukup efektif. Mereka dengan sendirinya, maksudnya kayak kapan waktu sholat, walaupun masih tetap disuruh, diingatkan terus, tapi alhamdulillah sudah bisa. Oke. Seberapa jauh sekolah membantu anak dalam mengembangkan sikap mandirinya di rumah? Seberapa jauh sekolah membantu anak Bunda Arsy dalam mengembangkan sikap mandirinya di rumah? Udah bisa apa aja tuh tanpa disuruh mungkin, atau perlu disuruh lagi gitu. Masih tetap harus diingatkan ya. Tapi Apa? Jawab aja gak apa-apa. Gimana jawabannya? disiplin tetap ya, kayak Intinya masih harus tetap ya. Oke. Selanjutnya, bagaimana Bunda Arsy mendukung kemandirian anak di rumah setelah belajar dari sekolah? Soalnya diajarkan mandiri ini di sekolah, bagaimana dukungan Bunda Arsy? Apakah mengulang lagi? harus tetap kita kasih contoh terus dan tetap harus diingatkan terus ya, karena ini anak-anak, maksudnya kebetulan anak di rumah banyak, ketika yang besar mau memberi contoh, yang lainnya akhirnya ikut. Jadi kita harus tetap ingatkan, terutama untuk kakaknya. Oke. Pertanyaannya, apakah Bunda Arsy melihat perubahan dalam sikap mandiri anak setelah mengikuti pendidikan di sekolah, ya atau tidak? Jawabannya iya atau Iya. tidak? Bagaimana Bunda Arsy melihat penerapan nilai gotong royong atau kerjasama pada anak Bunda Arsy setelah belajar di sekolah? Di rumah bagaimana penerapan gotong royongnya anak-anak? Dibiasakan memberikan tanggung jawab tugas masing-masing ke anak-anak. Jadinya ketika salah satu lupa, mereka harus saling mengingatkan apa tugas masing-masing di rumah. Oke. Apakah anak Bunda Arsy sering berbagi pengalaman tentang kegiatan yang melibatkan kerjasama dan tolong-menolong di sekolah, ya atau tidak? Iya. Bagaimana pandangan Bunda Arsy mengenai pentingnya gotong royong dalam pembentukan karakter anak? Bagaimana pandangan Bunda Arsy mengenai pentingnya gotong royong dalam pembentukan karakter anak? Bagaimana pandangan Bunda Arsy? Pentingnya gotong royong itu dalam pembentukan sikap anak-anak di rumah, penting nggak? Penting banget. Karena dengan gotong royong mereka merasa pekerjaan lebih mudah untuk mereka kerjakan, dan juga
Doa. Udah. Ya. Bagaimana menurut Bunda Arsy sekolah mengajarkan anak untuk menghargai perbedaan dan kebinekaan? Bagaimana menurut Bunda Arsy sekolah itu mengajarkan tentang saling menghargai beda agama gitu? Apakah udah diterapkan sama sekolah? Nah, sudah diterapkan di sekolah. Bunda Arsy di rumah bagaimana selalu mengingatkan bahwa kita itu ada agama lain dulu apa sih Harus diingatkan juga, tetap kita harus ingatkan terus. Apakah anak Bunda Arsy terbuka terhadap perbedaan setelah mengikuti pendidikan di sekolah? Ya. Ya. Apa yang Bunda Arsy harapkan dari sekolah dalam mengajarkan anak tentang nilai-nilai dan perbedaan toleransi antar umat beragama, perbedaan tentang ada teman-temannya berbeda dari mereka kan ada kan karena sekolah kita campuran gitu. Apa yang harapkan dari sekolah dalam mengajarkan apakah tetap terus diajarkan gitu? Tetap harus beradab. Sampai. Bagaimana Bunda Arsy melihat perkembangan kemampuan berpikir kritis pada anak setelah belajar di sekolah? Bagaimana Bunda Arsy melihat perkembangan dia berpikir anak-anak di rumah belajar dari sekolah? Pintar. Nah, ya, mereka lebih pintar, lebih karena kita juga harus sering memberikan pertanyaan-pertanyaan yang untuk memacu mereka berpikir terus. Apakah Bunda Arsy anak lebih sering bertanya atau berpikir dalam menyelesaikan masalah di rumah? Ya atau tidak? Bagaimana sekolah menurut Bunda Arsy membantu anak dalam mengembangkan kemampuan bernalar kritis dari tugasnya? Bunda Arsy lihat tugas-tugasnya itu bikin anak mikir banget gak sih jawabnya? Iya, Dari tugas gitu. itu tugasnya dari tanggung jawab yang diberikan dan tugas-tugasnya tadi. Iya. Seberapa jauh sekolah mendorong anak Bunda Arsy untuk berpikir secara kreatif? Kucing ini. Dan sekolah sering memberikan tugas kayak prakarya atau kegiatan-kegiatan berkelompok dengan teman-temannya yang biasa mereka lakukan secara mandiri gitu. Apakah anak Bunda Arsy menunjukkan kreativitas yang lebih tinggi dalam aktivitas sehari-hari setelah mengikuti pembelajaran di sekolah? Tidak. Bagaimana pandangan Bunda Arsy mengenai peran kreativitas dalam mendukung pembelajaran anak? Ada kegiatan yang kayak pameran gitu. Mana anak-anak Bunda Arsy gitu nggak itu? Dari kreativitas mereka pamerkan. Oh iya. Iya. Ada ikut lomba dan membuat karya-karya kayak lukisan ataupun seni tari dan hafalan. Bagaimana pandangan Bunda Arsy mengenai upaya sekolah dalam menanamkan sikap disiplin pada anak? Mereka sering meminta laporan kayak sholat, puasa, hafalan, laporan dari setiap hari. Apakah anak Bunda Arsy menunjukkan sikap disiplin yang lebih baik di rumah setelah mengikuti di sekolah? Ya. Terakhir, apa tantangan yang Bunda Arsy hadapi dalam menerapkan disiplin yang diajarkan di sekolah ke lingkungan rumah? Tantangannya, ketika menerapkan disiplin yang ada di sekolah dibawa ke rumah itu bagaimana dong? Apa? Itu ya. Tantangannya mungkin ya dengan kita sering memberi contoh, sering memberi pertanyaan, sering mengingatkan mereka tetap mengerjakan disiplin.
terutama untuk sholat dan ngajinya. Oke, terima kasih Bunda Arsy.